Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruzuk Rufiati Sartika Putri dengan NIM 2024014014054. Jadi di sini saya akan mengerjakan ujian kompetensi 3 dengan matkul Al-Islam Muhammadiyah 4. Baik, di sini saya akan share soal ujiannya. Nah, jadi di soal ujian ini instruksinya bisa memilih 4 pertanyaan dari 8 pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, kedua, ketujuh, dan ke-8. Baik, langsung saja karena waktunya hanya 15 menit. Jadi, pertanyaan pertama, di era kecerdasan buatan AI yang terus berkembang, banyak teknologi dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama. Berdasarkan paradigma Islam dalam pengembangan ipteks, analisislah bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi seperti AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Baik saja, langsung saya jawab ya. Umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi seperti AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam dengan cara ada 5. Yang pertama, berlandaskan akidah Islam. Jadi AI ini harus dikembangkan dan digunakan sesuai ajaran Islam. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Cara yang kedua adalah sesuai syariah. Pengguna AI harus halal dan tidak digunakan untuk hal yang dilarang dalam Islam. Kemudian cara yang ketiga, tujuannya mencari ridho Allah. Teknologi dikembangkan untuk kebaikan umat dan sebagai ibadah, bukan hanya mengerjakan keuntungan duniawi. Kemudian cara yang keempat, beretika dan bertanggung jawab. AI tidak boleh digunakan untuk merusak, menipu, atau menindas. Etika Islam harus menjadi pedoman. Kemudian cara yang kelima, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. AI digunakan untuk memahami ciptaan Allah dan memperkuat keimanan, bukan menjauhkan dari Allah. Eh, kemudian soal yang kedua, salah satu rambu dalam pengembangan ipteks dalam Islam adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berikan contoh nyata dari kehidupan modern saat ini. Misalnya di bidang TI, yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Jelaskan alasannya. Jadi contoh yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu aplikasi Al-Quran digital dan aplikasi jadwal sholat. Penjelasannya, aplikasi ini memudahkan umat Islam membaca Al-Quran di mana saja dan mengetahui waktu sholat secara akurat. Alasannya, teknologi ini digunakan sebagai sarana ibadah sesuai prinsip Islam yang menjadikan iptek sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yaitu penyebaran konten pornografi dan hoaks di internet. Penjelasannya, banyak situs dan aplikasi penyebaran konten negatif yang merusak moral serta menyebarkan berita bohong. Alasannya bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang perbuatan maksiat dan menyebutkan kebohongan. Ini menunjukkan penyalahgunaan ipteks yang bisa merusak akhlak dan tataan sosial, bukan sebagai sarana ibadah. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang ketujuh. Banyak orang saat ini berlomba-lomba menuntut ilmu untuk meraih gelar atau pekerjaan yang lebih tinggi. Jelaskan perbedaan antara menuntut ilmu untuk dunia semata dan menuntut ilmu karena Allah SWT. Menurut ajaran Islam, apa dampaknya bagi individu dan masyarakat? Berikut perbedaan antara menuntut ilmu untuk dunia semata dan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut ajaran Islam, yang pertama ilmu karena dunia. Hanya mengejar gelar, sebenarnya hanya mengejar gelar, harta, dan pujian. Akibatnya ilmu bisa disalahgunakan, menumbuhkan kesombongan, dan tidak membawa keberkahan. Sedangkan ilmu karena Allah bertujuan untuk mencari ridhonya, diamalkan, disebarkan, dan membawa manfaat. Ilmu seperti ini akan meninggalkan
ilmu seperti ini akan meninggikan derajat, membawa pahala terus-menerus, amal jariah, dan menumbuhkan akhlak yang mulia. Dan kemudian dampak menuntut ilmu karena dunia semata. Untuk bagi yang individunya menjadi sombong dan egois, ilmunya tidak berkah dan sia-sia di akhirat. Kemudian berpotensi menjerumuskan ke dalam kesesatan. Apa yang bagi masyarakat dampaknya itu munculnya ilmuwan, dampak ilmu karena dunia semata bagi masyarakat ya. Yang pertama tuh munculnya ilmuwan tanpa akhlak, kemudian ilmu digunakan untuk merusak atau menipu, kemudian hilangnya nilai moral dan kejadian sosial. Sedangkan dampak menuntut ilmu karena Allah. Yang bagi individu, ilmu karena Allah memberikan ketenangan, keberkahan, dan jalan menuju surga. Sedangkan dampak bagi masyarakatnya, lahir peradaban yang berilmu, berakhlak, dan membawa kebaikan bersama. Kemudian seakan menjawab pertanyaan terakhir. Di tengah kemudahan akses informasi dan ilmu di era digital, banyak orang terjebak pada informasi yang tidak valid atau hoax. Berdasarkan prinsip keilmuan dalam Islam, bagaimana cara seseorang muslim menyikapi hal ini agar tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tidak menyesatkan? Baik, jawabannya, seorang muslim harus mencari informasi dengan prinsip keilmuan Islam, yaitu dengan cara ada 5. Juga, pertama niat ikhlas karena Allah. Saat mencari ilmu bukan untuk debat ataupun pamer. Terus yang kedua, caranya dengan kita melihat sumber dari pihak terpercaya seperti guru, ulama, dan situs web yang kredibel. Kemudian yang ketiga, mengkonfirmasi ilmu dengan Al-Quran, hadis, dan pendapat para ahli, yaitu para ulama-ulama yang hadisnya juga sudah kuat gitu ya. Kemudian mengamalkan dan menyebarkan. Jadi hanya ilmu yang benar dan bermanfaat. Yang kelima, menghindari hoaks dari fitnah karena bertentangan dengan ajaran Islam. Sesuai dengan dalil Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemudian, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jawab dari 4 pertanyaan ini dalam UK3. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.